Mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-30. Hari ini kita akan bahas satu bagian yang besar, yaitu pasal 30 sampai pasal 31. Ya, jadi dua pasal yang besar, tetapi kita tentu tidak akan baca semuanya, terlalu panjang. Ya, kita akan hanya baca beberapa bagian saja dari Kejadian 30 dan juga Kejadian 31. Saya akan bacakan bagi saudara Kejadian 30 mulai ayat 25 sampai ke 32. Saya bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Kejadian 30 ayat 25 sampai yang ke 32. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasihmu telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Sahut Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik. Itulah upahku." Kita lihat sekarang pasal 31, ayat yang ke-10. 31 mulai ayat yang ke-10 sampai 21. Saya bacakan sekali lagi bagi saudara sekalian. Kejadian 31 ayat 10 sampai 21. Pada suatu kali, pada masa kambing domba itu suka berkelamin itu artinya mating ya, kawin ya. Maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, "Yakub," jawabku, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang, sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu." Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, "Bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu." Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi mengunting bulu domba-domba. Ketika itulah Rahel mencuri terafim itu household gods ya, ayahnya. Dan Yakub mengakali Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberang sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Satu bagian yang cukup panjang. Saudara, kalau tertarik dan mau mengerti seluruhnya perlu baca sendiri sebenarnya ya. Nanti di
rumah sudah bisa baca sendiri pasal 30 dan 31. Ya, harap khotbah hari ini boleh menjadi juga membimbing mengerti bagaimana membaca akan bagian ini. Saudara sekalian, bagian yang kita skip sebenarnya pasal 30 ayat 1 sampai 24. Tadi kita langsung baca ayat 25 ya. Itu sebenarnya menceritakan tentang kelahiran 7 anak laki-laki dari Yakub dan 1 anak perempuan dari 4 perempuan sebenarnya ya. Dari Lea, terutama tentu Lea yang banyak anaknya, tetapi kemudian dari Zilpa adalah budak dari Lea yang juga diserahkan ke Yakub ya, supaya dia bisa dapat punya anak lebih banyak lagi. Dan juga dari Bilha itu adalah budak daripada Rahel ya, yang diserahkan karena Rahel tidak punya anak, dan dia pikir karena memang zaman itu kalau budak perempuan itu yang adalah milik daripada tuannya ya, atau putrinya gitu ya. Jadi anak yang dilahirkan oleh budak perempuan itu juga milik dia sebenarnya, anaknya dia. Ya, jadi ada Yakub, ada Lea, Zilpa, ada Bilha, dan kemudian terakhir tentu adalah Rahel sendiri. Yang akhirnya Tuhan mendengar doanya dan Rahel melahirkan Yusuf di situ. Ya, jadi banyak cerita melahirkan dan juga menyerahkan budaknya untuk ditiduri oleh Yakub dan sebagainya sampai 11 anak, total 11 anak sudah lahir. Dengan 1 perempuan 12 anak sebenarnya ya, tapi 11 anak laki-laki. Ini adalah cerita yang penuh dengan persaingan dan perselisihan antara Rahel dan Lea khususnya. 2 sisters yang bersaing terus satu dengan yang lain ya. Dan sampai di dalam salah satu bagian yang kita skip tadi adalah merendahkan relasi seks antara Yakub dengan Lea yang akhirnya boleh dibeli, ditukar dengan buah dudaim. Kalau sudah baca itu ada buah mandrake plants, kita juga nggak tahu apa itu ya, tetapi menurut komentari itu kemungkinan itu adalah buah yang dianggap memberi kesuburan daripada perempuan begitu ya. Mungkin kalau kita sekarang makan toge gitu ya, kurang subur makan toge banyak-banyak supaya subur begitu. Jadi tidak tahu apakah itu benar-benar berfungsi atau tidak ya. Tetapi itulah yang dipercaya oleh orang-orang pada zaman itu, sehingga tukeran kasih aku mandrake itu atau buah dudaim itu. Rahel bilang kepada Lea karena anaknya Lea yang mendapatkan buah itu. Tapi terus Lea mengatakan, oke, aku boleh kasih, tapi malam ini Yakub boleh tidur sama saya. Jadi Yakub tidur sama Lea karena Lea bayar dengan buah itu. Ya, Yakub di relasi hubungan suami istri sekarang begitu direndahkan sampai bisa dibeli, ditukar ya dengan buah gitu. Saudara sekalian, tetapi dari semua hal yang terjadi, kita mau belajar satu prinsip di sini. Poin yang pertama adalah bahwa rencana Allah yang baik dan yang sempurna itu tetap terjadi melalui segala dosa dan kelemahan manusia. Ini prinsip yang sebenarnya pernah muncul sebelumnya, ya, tetapi kita hari ini mau pikirkan secara khusus akan implikasinya. Implikasi bahwa rencana Allah yang baik dan sempurna itu tetap terjadi melalui segala dosa dan kesalahan daripada manusia. Ya, pertanyaannya adalah, kita bisa melihat begini, apakah Yakub akan mempunyai 12 anak kalau dia hanya menikah dengan Rahel? Itu dari pertama Yakub ingin hanya menikah dengan Rahel, dan dia tidak mau dengan Lea, tetapi karena ditipu oleh mertuanya, ya, uncle-nya, itu uncle-nya sekaligus juga mertuanya, maka dia malam pertama yang dia pikir Rahel, ternyata dia tidur dengan Lea. Ya, dan kemudian Lea justru yang terus melahirkan terus, ya, banyak anaknya, dan Rahel sebenarnya adalah mandul. Jadi ini melalui seluruh peristiwa ini kita bisa bertanya, Yakub akan punya 12 anak nggak ya kalau dia hanya menikah dengan Rahel dan tidak punya Lea dan tidak punya budak-budaknya yang lain, ya. Jadi itu mungkin
unlikely sebenarnya, ya. Meskipun Tuhan tentu bisa bekerja dengan caranya, tetapi Tuhan bekerja melalui segala kesulitan, dosa, strategi manusia yang sebenarnya tidak berkenan kepada Tuhan pada dirinya sendiri, tetapi Tuhan tidak pernah digagalkan rencananya. Ya, atau kita bisa pikirkan kalau Lea dan Rahel itu akur, ini bersaing terus, ya, sehingga budak-budaknya itu adalah diberikan, Rahel pertama memberikan budaknya untuk tidur dengan Yakub supaya anak yang dilahirkan oleh budaknya itu adalah menjadi milik dia juga, anaknya dia dengan Yakub, begitu. Nah, itu karena persaingan itu Lea juga tidak mau kalah, kasih juga budaknya kepada Yakub, sehingga lebih banyak lagi anaknya dan sebagainya, dan totalnya sehingga ada 12 anak yang lahir di situ. Kita melihat di situ bahwa di tengah segala taktik, segala cara yang kita seperti minggu lalu saya katakan, Tuhan tidak berkenan sebenarnya tentang poligami dan sebagainya. Selalu poligami digambarkan membawa kerusakan, membawa perselisihan, membawa iri hati, dan selalu digambarkan secara negatif. Tetapi di situ kita melihat Tuhan rencananya itu tetap berjalan, tidak mungkin gagal. Allah bahkan bekerja melalui dosa dan kesalahan Lea, Rahel, dan Yakub sendiri, dan Laban, ya, untuk menggenapi akan rencananya yang baik dan yang sempurna itu. Dengan kata lain, melalui seluruh peristiwa yang dinamika perselisihan ini, Allah sedang menggenapi janjinya bahwa dia sedang membuat Yakub menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Seperti sebelumnya yang dia sudah katakan kepada Yakub, aku akan menjadikan kau bangsa yang besar, aku akan menjadikan kau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa, community of peoples. Dan kita tahu dari Yakub inilah, dari anak-anak Lea, Rahel, dan segala budaknya itu, terbangunlah 12 suku daripada Israel. Ya, Tuhan bekerja, suku-suku Israel muncul dari segala juga ada kesalahan, ada dosa, ada iri hati, tetapi Tuhan bekerja di situ menggenapi akan rencananya yang baik dan sempurna itu. Nah, implikasinya yang kita mau pikirkan bersama kalau kita mengerti prinsip ini adalah, apakah berarti kita boleh hidup semau kita? Ya sudah, kita ikuti saja nafsu kita, keinginan kita. Toh Tuhan tetap akan bekerja dan rencananya tidak mungkin gagal. Dia akan pasti rencananya itu akan digenapi di dalam hidup umatnya. Ya betul, itu betul bahwa rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Sepanjang sejarah ini hanya salah satu contoh lagi yang dulu saya sering kutip adalah bagaimana di dalam zaman Esther, ketika Esther takut untuk menghadap Raja Ahasiweros. Ya, dia takut karena dia mungkin sekali akan dipenggal kepalanya kalau dia tidak dipanggil oleh raja, berani menghadap raja. Ya, tetapi kemudian Mordekai mengatakan kepada Esther, Ratu Esther, kalau engkau tidak mau maju ke hadapan raja, membela umatmu pada saat ini, maka umat Tuhan akan ada, Tuhan akan tolong, Tuhan akan pimpin, Tuhan akan jaga. Akan ada pertolongan dari pihak lain, dari pihak Tuhan. Mordekai mengatakan, pasti itu pengertiannya seperti itu. Tuhan akan menjaga, memelihara umat Tuhan, tetap Tuhan akan jaga. Tetapi engkau Esther, kalau engkau tidak datang, maju menghadap raja, mempertaruhkan nyawamu, engkau dan kaum keluargamu justru yang akan binasa. Nah, ini menjadi sesuatu yang prinsip yang terus-menerus terulang-ulang di dalam Alkitab. Sebenarnya prinsip yang penting sekali bahwa rencana Tuhan bagi umatnya itu memang pasti akan terjalani, akan tergenapi. Dan tetapi masalahnya adalah bagi kita yang tidak taat, tidak melakukan kehendak Tuhan, pertama akan ada banyak kesulitan, banyak sakit hati, banyak penderitaan, banyak salib yang harus dipikul yang tidak perlu. Ada salib yang tidak perlu. Ada salib yang perlu, nanti kita lihat bahwa mengikut Tuhan, mentaati Tuhan, ada salibnya yang harus memang kita pikul. Tetapi ada banyak salib yang tidak perlu. Kesulitan, penderitaan, perselisihan, iri hati, kebencian, dan sebagainya yang muncul di dalam diri hidup Rahel dan Lea, Yakub dan sebagainya, yang sebenarnya itu semua bisa dihindari kalau mereka boleh mau taat di dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, rencana Tuhan bagi Yakub, janji yang sudah dikatakan pasti akan terjadi.
Tapi bagaimana kita di dalam meresponi itu. Kalau kita tidak taat, kita tidak mau mengikuti kehendak Tuhan yang kita sudah dinyatakan bagi kita sekarang dalam Alkitab, Tuhan tetap akan memelihara umatnya, kehendak Tuhan akan jadi. Tapi kita yang pribadi lepas pribadi, kita mungkin yang tidak tahu apakah kita sebenarnya apakah kita masuk menjadi bagian daripada umat Tuhan itu. Kita menjadi ragu kalau Tuhan akan terus berjalan bekerja melakukan kehendaknya. Tetapi apakah kita menjadi bagian daripada rencana Tuhan itu? Atau juga kalau kita memang adalah umat Tuhan, seperti yang lalu kita sudah bahas, Tuhan akan terus bentuk kita karena banyak kesusahan yang karena ketidaktaatan kita, karena kebodohan kita, karena kekerasan hati kita akan mengalami banyak kesusahan, penderitaan. Meskipun Tuhan akan terus bekerja menggenapi akan rencananya. Ini sekali lagi prinsip yang penting ya, kita juga bisa teraplikasi di dalam banyak hal, yaitu prinsip tentang kedaulatan Allah, rencana kedaulatan Allah yang akan terus berjalan dengan tanggung jawab, responsibility daripada manusia. Ya, penginjilan tadi kita dengar, penginjilan Pendeta Stephen Tong dan semua GRI giat memberitakan Injil itu adalah memang perintah Tuhan, kehendak Tuhan bagi umatnya. Tapi kalau kita tidak berbagian, kita nggak usah pikir lah, usah repot-repot. Kita sudah enjoy, nikmati di sini semua hal, banyak hal yang baik. Toh kita tidak melakukan hal-hal yang salah, yang berdosa. Ya. Tapi kita tidak mau berbagian di situ, tidak mau berjuang. Kita yang akan tertinggal, sudah. Kita yang tidak akan berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Sudah tidak tahu kalau sudah masuk ke dalam mengikuti kayak pelayanan-pelayanan seperti demikian, ya, yang which is itu menuntut bukan kita ingin cari-cari susah, tapi memang ladangnya susah, ya, medannya susah, dan harus ada orang yang pergi memberitakan Injil di sana. Tantangan, kesulitan. Kalau sudah ikut di situ, sudah kalau tidak ikut, sudah tidak akan pernah tahu betapa penyertaan Tuhan di situ, betapa sukacitanya, kekuatan Tuhan. Ya, pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan kita alami mungkin di dalam konteks seperti itu yang hampir tidak mungkin bisa diceritakan kecuali kita ikut sendiri di dalamnya, terjun sendiri di dalamnya, taat melakukan kehendak Tuhan di dalam banyak hal. Ini sebenarnya salah satu contoh, tapi di dalam banyak hal yang kita harus kerjakan, berjuang bersama-sama. Ya, kita mengadakan VBS. VBS itu banyak orang yang akan ikut, khususnya tahun ini karena akan dibagi dua di West dan di East, ya, Western Suburb, Eastern Suburb. Perlu banyak orang, double, semuanya double, ya, hampir semuanya. Jadi banyak orang terlibat. Tadi dibilang mungkin sampaikan 300 orang targetnya, ya, 300 anak-anak kita cuma yang SD, ini kan hanya untuk anak-anak SD ya, dari prep sampai kelas 6. Itu mungkin berapa? 40 kali, mungkin kira-kira anak-anak SD, 40, 50 kali, kira-kira mungkin seperti itu. Ya, mungkin nggak sampai 50. Tapi kita mau menjangkau seperti tahun-tahun sebelumnya, pernah kita menjangkau sampai 250 anak-anak. Ya, dulu lebih sedikit lagi anak-anak kita. Menjangkau 250, kali ini mau menjangkau 300 anak-anak. Wah, sudah bisa bayangkan 300 anak-anak. Mungkin 120 di West, mungkin 180 di East. Biasanya East lebih banyak, ya mungkin kira-kira seperti itu. Sudah bayangkan 180 anak-anak berkumpul dari pagi sampai sore. Bagaimana melayani mereka, bagaimana mengajar mereka, bagaimana memimpin mereka. Jadi perlu banyak orang. Dan itu salah satu, itu mungkin itu KKR regional kita yang lokal. Ya, kita tidak bisa pergi ke pedalaman-pedalaman, tetapi kita mengadakan sendiri, mengundang orang-orang. Dan kita sudah bertahun-tahun melakukan ini dari 2015 ya. Dari 2015 berarti 7-8 tahun, ini tahun yang ke-8 kita melakukan, dan setiap tahun Tuhan pimpin, kecuali waktu zaman COVID itu menjadi sulit sekali. Dan Tuhan berkati, Tuhan pimpin, nama orang-orang sudah banyak tahu, dari mulut ke mulut, ya, MLM, itu adalah bukan multi level marketing, saudara. Itu mulut lewat mulut, ya, mulut lewat mulut, orang cerita, bagus, ajak.
Bahkan anak-anak yang dari mungkin kelas 3, kelas 4 atau dari kelas 2 dia mulai setiap tahun ikut terus kalau udah kelas 6, wah ini terakhir, tahun depan nggak bisa ikut lagi, mereka masih mau ikut lagi, gitu. Udah nggak bisa ikut, 7, udah SMP nggak bisa ikut, nggak bisa ikut lagi, udah high school, ya gantian anak-anak yang lain boleh ikut. Jadi ada 300 anak berjuang, saudara sekalian, orang-orang ikut di dalamnya, berjuang di dalamnya. Kita mengalami pertolongan, anugerah, kekuatan Tuhan. Tuhan membentuk hati kita, membentuk karakter kita, dan juga bersama-sama kita bekerja melayani bersama-sama umat Tuhan. Kita tidak sendirian. Wah, kalau sendirian pasti nggak kuat. Ya, kita bersama-sama pergi ke Pak Tong juga satu tim bersama-sama. Ya, mungkin puluhan orang lebih, mungkin berapa puluh orang pergi. Ya, yang berjuang situ. Melihat bagaimana tangan Tuhan memimpin, Tuhan mengerjakan. Kalau kita tidak kerjakan, sudah ngapain? Nggak ada gereja yang mengerjakan, boleh dibilang hampir tidak ada. Mungkin sedikit sekali gereja yang mengadakan VBS. Ya kita tidak ada mengadakan juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ngapain susah-susah berbulan-bulan mempersiapkan, uangnya cukup banyak, orangnya banyak terlibat di dalamnya. Ngapain? Ngapain susah-susah berjuang seperti itu? Tuhan akan terus pimpin, pelihara ya umat-umat, anak-anak mereka bisa dengar firman Tuhan di gereja masing-masing dan sebagainya. Pekerjaan Tuhan akan terus berjalan memang. Tapi kalau kita tidak mengerjakan itu, yang which is itu berkenan kepada Tuhan, kita memberitakan Injil, kita memberitakan Injil kepada anak-anak, mengajar mereka. Tuhan inginkan itu. Kalau kita tidak mengerjakan itu, kita kita sendiri sebenarnya yang akan kehilangan. Kita sendiri tidak mengalami pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, sukacita yang Tuhan berikan. Dan kita sendiri tidak bertumbuh, makin mengenal Dia, makin mengerti apa artinya berjuang, bergiat di dalam pekerjaan Tuhan. Apa artinya menyangkal diri, memikul salib mengikut Kristus. Dan tentu kita dihiburkan dengan orang-orang, anak-anak yang menerima firman, yang berespons kepada panggilan Tuhan. Tuhan inginkan itu di dalam hidup kita. Ini hal yang pertama yang kita boleh implikasi daripada kebenaran ini. Hal yang kedua, saudara sekalian, mengerti bahwa Tuhan itu akan bekerja melalui segala keadaan, melalui bahkan dosa kelemahan kita, ya, untuk menggenapi rencananya yang baik dan sempurna itu. Implikasi yang kedua, ini kebenaran ini sebenarnya menghibur kita, memberi penghiburan kepada kita, bahwa apapun yang dilakukan manusia, khususnya kejahatan, ketidakadilan yang orang lain lakukan kepada kita, kalau kita percaya Dia adalah Tuhan yang tetap bekerja, tetap memelihara, tetap memimpin, dan menggenapi rencananya, sehingga apapun yang dilakukan manusia itu tidak akan pernah bisa menggagalkan rencana Allah yang baik dan yang sempurna bagi umatnya. Ini menjadi penghiburan bagi kita, bukan? Ketika kita hidup di dalam kehendaknya, rencananya terus akan berjalan. Kita tahu akan ada kesulitan, ada pergumulan. Bukan tanpa kesulitan ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Apalagi kita hidup di dalam dunia yang berdosa, kita mengetahui banyak kesulitan. Yusuf menghadapi kesulitan karena dia taat kepada Tuhan. Kita bahas kejadian selanjutnya. Yusuf karena dia tidak mau berzina dengan istri Potifar yang terus menarik dia, menggoda dia. Justru karena dia tidak mau berzina dan tidak mau melakukan dosa, dia dituduh sudah memperkosa istri Potifar dan dipenjarakan justru karena itu. Karena istri Potifar marah, nafsunya tidak dipuaskan oleh Yusuf. Dia marah dan dia menuduh Yusuf, dia membalikkan kata-katanya sehingga Yusuf dipenjara justru karena ketaatannya. Dia kalau mengikuti istri Potifar, menikmati seks yang free, ya, bahkan mungkin mendapat segala kemewahan daripada ini istri dari majikan, istri daripada bos, maka dia tidak mungkin dipenjara. Ya, tetapi dia
Justru karena ketaatannya kepada Tuhan, dia masuk di dalam penjara. Tapi sekali lagi kita mengetahui ini menjadi penghiburan bagi Yusuf dan bagi kita semua bahwa apapun yang orang lain lakukan, segala apapun yang dilakukan orang lain untuk menghantam, menghambat, menghina, merusak, menganiaya, dan sebagainya. Itu tidak akan bisa menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidup kita, di dalam hidup umatnya. Inilah prinsip yang juga kita akan lihat, ya, saksikan di dalam cerita Yakub dan Laban selanjutnya, ya, di dalam pasal 31. Tadi kita baca ini terus pertempuran antara dua orang yang saling menipu. Ini saya waktu baca ini mirip seperti pertempuran antara Nadal dengan Federer, gitu ya. Terus dia pukul sana, dipukul sini, pukul sana, pukul sini, pukul sana, dan terus saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Kita melihat itu di dalam kisah selanjutnya, bagaimana setelah Rahel melahirkan Yusuf, tadi kita baca pasal 30-25, ya, dan seterusnya. Yakub ingin pulang. Baru seorang penafsir memberi penjelasan. Jadi heran memang bagi Yakub, dia memang sangat mengasihi Rahel, ya. Dia sudah punya anak 10 sebelumnya, ya. Sudah punya anak 10 dari Lea dan budak-budaknya. Tetapi semua seperti tidak dianggap. Ya, hanya ketika Rahel kemudian melahirkan Yusuf, anak pertama Rahel, anak ke-11 dari Yakub, anak laki-laki ke-11 dari Yakub, baru muncul kerinduan Yakub ingin pulang ke rumahnya, ke rumah ayahnya, ke tanah perjanjian. Sehingga memang sepertinya anak dari Rahel ini yang dia kayak baru hitung ini anaknya. Nanti kita tahu itu menyebabkan kerusakan lagi. Bagaimana Yakub sangat mengasihi Yusuf, pilih kasih, ya, dan sebagainya. Ya, itu menjadi pertempuran lagi di dalam keluarga Yakub. Lalu kemudian tetap Laban menahannya. Jangan pulanglah kalau engkau sekiranya aku mendapatkan kasih padamu, ya, if I have found favor in your eyes, please stay. I have learned my definition that the Lord has blessed me because of you. He added, name your wages and I will pay them. Tentukan upahmu, berapa yang harus aku bayar, maka aku akan memberikannya. Maka saudara sekalian, kita tahu Yakub tidak percaya. Ya, sudah tahu dia, he learned his lesson. Ya, udah nanti bagian-bagian yang lain, kau 10 kali sudah menipu aku terus menerus. Ya, sekarang Laban bilang, ayo bayar, kamu mau minta dibayar berapa? Kamu stay lah di sini. Ya, Tuhan sudah memberkati semua pekerjaan di sini karena kamu hadir di sini. Name your wages, katakan berapa banyak yang harus aku bayar. Ya, tentu Yakub tidak percaya karena perkataan Laban itu seperti politisi atau politikus yang terus berulang kali sudah menipu rakyatnya. Ya, menipu rakyatnya. Seorang yang bernama Charles de Gaulle, ya, mengatakan politisi itu adalah seorang yang di mana dia sendiri tidak percaya apa yang dia katakan. Sehingga dia menjadi kaget ketika rakyat mempercayainya. Dia menjadi kaget. Itulah politisi, itulah Laban. Jadi ya, yang sudah berkali-kali menipu akan Yakub, maka Yakub pinter lah sekarang, dia nggak mau janji-janji manis, ya. Dia mengatakan, enggak, aku tidak mau upahku. Dia sekarang yang bilang, he has his term, ya. Inilah yang aku mau katakan, ya, kepada kamu, bahwa nanti domba-domba, anak-anak daripada domba ini, kalau mereka beranak domba, kambing dan sebagainya, yang berbintik-bintik, yang belang, yang hitam-hitam dan sebagainya, maka itu menjadi milikku. Itulah upahku, ya. Wah, ini Laban dengar itu, ini adalah seperti seorang lawyer yang licik, yang langsung matanya terbelalak.
Oke, that's good. Good. Kenapa? Karena dia tahu tidak ada fine prints, ya, tidak ada fine prints, tidak ada detailnya, tidak jelas. Detailnya tidak jelas. Yang terutama adalah sekarang yang ada domba, kambing yang berbintik-bintik itu milik siapa sebenarnya? Kan Yakub coba bilang nanti anak-anaknya mereka, anak-anak yang dilahirkan oleh kambing domba yang berbintik-bintik itu menjadi bagianku, ya. Dan sounds fair enough, kayaknya fair juga ya, kan diasumsikan tidak banyak yang berbintik-bintik itu, tetapi pasti ada, ya ada yang berbintik-bintik sehingga proporsinya semakin banyak akan kambing domba yang dilahirkan, maka semakin banyak Laban akan terima dan juga Yakub juga semakin banyak, tetapi proporsinya sedikit ya dibandingkan dengan miliknya Laban. Fair enough gitu ya, tetapi memang Laban langsung tanda tangan setuju. Oke. Langsung pikiran punya pikiran, ya dia punya mikir apa yang dia kerjakan, dia langsung bawa semua tanpa pengetahuan Yakub, semua yang berbintik-bintik, yang berbelang-belang, semua domba kambingnya itu dikumpulkan, diambil oleh dia dan dibawa 3 hari perjalanan jauhnya, ya, dan ditaruh anak-anaknya, dia punya berarti saudara-saudaranya Lea, Rahel yang laki-laki jagain di situ. Sehingga sekarang Yakub, ya kamu sekarang jagain ini. Semuanya tidak ada satu pun yang berbintik-bintik, yang belang-belang. Kalau tidak ada yang berbintik-bintik, berbelang-belang, ya pasti semua anak-anaknya juga putih-putih semuanya. Ya, tidak ada yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Tapi kita tahu Yakub juga lihai ternyata. Yakub juga pintar, ya, lebih pintar ternyata. Kita tidak tahu detailnya, tetapi saudara bisa membaca di situ dia memakai ramuan, daun-daun hijau dan sebagainya lah ya gitu. Kita nggak banyak perdebatan di sini. Yang detailnya itu ini benar nggak ya? Daun-daun hijau apa macam-macam dikumpulkan, ditaruh di tempat minumnya. Waktu kemudian domba-domba itu minum dan kemudian dia kawin pada waktu di tempat minum itu sehingga anak-anaknya juga berbintik-bintik, banyak berbintik-bintik. Ya nggak tahu apakah itu secara saintifik itu benar begitu ya. Tetapi yang pasti adalah kemudian kambing dan domba yang lahir itu khususnya yang kuat-kuat, ya dia melihat kambing domba yang sehat, yang kuat, maka dikasih minuman itu, dikasih dekat daun-daunan itu dan sebagainya. Sehingga semua anak-anak yang lahir dari kambing-kambing dan domba-domba yang kuat-kuat dan sehat-sehat itu semuanya berbintik-bintik dan berbelang-belang. Tetapi yang lemah-lemah, yang udah sakit-sakit, yang udah mau mati, itu tidak dikasih itu. Sehingga yang lahir, yang lemah-lemah semuanya milik Laban. Milik Laban. Hebat sekali. Ya. Tapi saudara sekalian, mengapa ini bisa terjadi? Kita bisa mengerti di dalam, tadi kita baca ya, pasal 31 ayat 10-14. Sesungguhnya tentunya ada tangan Tuhan di situ, ya. Kita melihat di sini. Saya baca sekali lagi ya. Pasal 31 demikian. Ya, dia mengatakan pada suatu kali dia berbicara kepada Rahel dan Lea di sini ya. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang, sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Ultimately ini adalah sekali lagi pekerjaan Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan, Tuhanlah yang memberikan itu kepada Yakub. Dan karena apa? Karena ini juga sebagai satu balasan hukuman Tuhan kepada Laban karena dia telah terus-menerus berbuat curang kepada Yakub. Nah, saudara sekalian, kadang kita pikir keberhasilan kita, Yakub mungkin juga saat itu masih berpikir itu keberhasilannya adalah karena kepintarannya, karena kerja kerasnya. Tapi kita, sekali lagi prinsip ini kita belajar bahwa kalau bukan Tuhan yang memberkati, maka sia-sialah orang berusaha berjuang. Kalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah orang membangun rumah. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah engkau bangun pagi-pagi menjaga kota.
semuanya akan sia-sia kalau Tuhan tidak memberkati dan memimpin. Inilah ultimately Tuhan yang memimpin dan memberkati dan menyatakan keadilannya kepada Yakub. Tentu sekali lagi kebenaran ini juga menolong kita untuk tenang dan menyerahkan segala ketidakadilan yang kita alami kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang akan bertindak dengan cara dan waktunya. Ini mengerti kedaulatan Tuhan, mengerti Tuhan akan memelihara, memimpin umatnya dan melakukan apa yang menjadi rencananya, membuat kita tenang dan berharap, bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tentu contoh yang sempurna adalah Kristus sendiri, bukan? Kristus sendiri yang dalam dunia dia mengalami segala ketidakadilan, dia dianiaya, dia ditipu, dia dikhianati, dia bahkan akhirnya dihukum secara tidak adil. Dan dia dipaku di atas kayu salib, bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, tapi dia menanggung segala dosa manusia. Tapi dalam seluruh proses itu dia dengan sadar dia sedang melakukan kehendak Bapanya. Dia tahu dia sedang melakukan kehendak Bapanya. Dia tahu itulah yang dikehendaki oleh Bapanya. Untuk datang ke dalam dunia, melakukan kehendak Tuhan, mengatakan firman Tuhan, menjalani kehidupan yang sempurna. Dan sampai akhirnya dia harus mati demi menebus dosa manusia. Dia sadar seluruhnya dan hidup di dalam hati yang berserah penuh kepada Tuhan. Dan percaya Bapa yang memelihara, Roh Kudus yang menyertai dan memimpin akan hidupnya. Sehingga melalui kematiannya itulah kita boleh juga memiliki akan kepastian bahwa hidup kita juga ada di dalam tangan Tuhan, bahwa Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang telah menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin Dia tidak menyerahkan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup di dalam kehendak-Nya, segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup melakukan kehendak-Nya. Dia akan serahkan dan Dia akan berikan itu bersama-sama dengan Kristus. Saudara sekalian, inilah prinsip yang pertama yang boleh kita renungkan bersama-sama. Hal yang kedua yang kita boleh renungkan di dalam cerita yang panjang ini adalah kita boleh melihat peringatan yang bagi orang-orang yang mendua hati di dalam mengikut Tuhan. Tuhan ingin kita sepenuh hati mengikut Dia, tapi kita melihat di dalam kehidupan Rahel khususnya, dia mendua hati di dalam mengikut Tuhan. Ketika akhirnya Yakub dan seluruh istri dan anak-anak budaknya dan juga akan kambing dombanya, seluruh hartanya bersiap-siap akhirnya pergi dengan seluruh kambing domba yang berbintik-bintik itu yang banyak itu yang sudah dilahirkan setelah mungkin 6 tahun berarti kira-kira. Ya sudah 7 tahun, 14, sekarang 20 tahun total dia ada di rumah Laban itu. Selama 6 tahun itu sudah banyak anak beranak cucu kambing dombanya itu. Sekarang dia siap-siap untuk pergi meninggalkan akan keluarga Laban, rumah daripada Laban untuk pergi ke rumah ayahnya. Tapi dikatakan di sini Rahel kemudian tadi seperti kita baca itu mencuri terafim atau household gods daripada ayahnya. Dewa-dewa mungkin kemungkinan adalah bentuk dewa-dewa yang disembah pada zaman itu, patung-patung kecil yang disembah, dan Rahel mencuri beberapa daripada terafim ayahnya itu dan dibawanya ikut bersama-sama dengan Yakub. Tanpa dia memberitahu Yakub, ya dia mencuri itu. Kenapa dia mencuri itu? Kemungkinan besar adalah seperti untuk menjaga-jaga kalau sesuatu terjadi. Ini seperti asuransi. Dia ada jimat, ada backup. Ya, kalau mengikut Yakub mungkin tidak berhasil, ada kesulitan atau apa, dia ada backup. Ini adalah dewa daripada ayahnya. Mungkin dari kecil dia sudah terbiasa juga untuk menyembah kepada dewa-dewa ini. Sehingga dia mencuri akan dewa atau terafim ayahnya itu dibawa bersama-sama dengan Yakub. Dan ini bisa dikontraskan dengan Ribka. Ribka itu ibu, mama daripada Yakub atau tante daripada Rahel sebenarnya, adik daripada Laban.
ya, yang ketika diminta oleh budak daripada Abraham untuk dibawa kembali ke rumahnya, maka Ribka dengan rela meninggalkan semua apa yang ada di dalam keluarganya, dan kemudian dia pergi mengikut akan Ishak dengan iman menuju tanah perjanjian. Tetapi kita melihat Rahel di sini, dia mendua hati, ya, dia hatinya masih dikuasai dan terikat pada berhala yang berhala daripada keluarganya, dan kita akan melihat akan orang yang mendua hati akan menghasilkan kehancuran seperti mungkin minggu lalu kita juga sudah pikirkan, ya. Laban mengejar ketika Yakub sudah jalan jauh, sudah nggak tahu berapa jauh, sudah berapa hari sepertinya perjalanan, dikejar ya oleh Laban dengan orang-orangnya, dan akhirnya bertemulah Laban dengan Yakub di dalam perjalanan itu, dan dia mengatakan, mengapa engkau pergi diam-diam? Ya, dengan segala alasannya, kenapa engkau tidak say goodbye? Ya, bahkan say goodbye pun aku tidak bisa say goodbye dengan anak-anakku, dengan cucu-cucuku. Mengapa engkau lari meninggalkan? Yakub menjelaskanlah, ya, kalau saya ini segala macam sudah 20 kali, udah 10 kali engkau menipu aku. Ya, kalau saya tidak pergi, padahal saya sudah bekerja, melakukan segala hal yang seharusnya sesuai dengan perjanjian kita, tapi kau pasti akan menahan terus aku, dan tidak ada jalan lain, aku harus pergi meninggalkan. Tapi ya, kemudian Laban mengatakan, kenapa engkau pergi dan juga mencuri akan Allahku? Nah, itu terafim itu disebut Allahnya, ya, Allah yang disembah oleh Laban di sini. Maka Yakub mengatakan dia tidak ada yang mencuri. Dia memang tidak tahu dan dia tidak mencuri. Yakub tidak. Kami semua pergi dan tidak ada yang mencuri akan terafimmu, Allahmu. Kalau ada yang mencuri di antara kami, biarlah dia mati. Yakub mengatakan. Kalimat itu sebenarnya kalau sudah membaca, itu menjadi sesuatu yang menegangkan. Ketika Yakub mengatakan, kalau ada yang mencuri, kau mendapatkan terafimmu di antara salah satu dari kami yang mencuri, maka biarlah dia mati. Oke, Laban mengatakan, dia periksa saja, lihat semua. Ya, semua dia masuk satu tenda, dia periksa semuanya, dia bongkar semuanya. Tegang kalau ketemu ternyata ada di Rahel bagaimana? Ya, ternyata Rahel memang anaknya Laban, istrinya Yakub. Ya, dia juga lihai, saudara sekalian. Dia juga pinter. Dia terafim dari ayahnya itu ditaruhnya di untanya. Ya, di ontanya, di pelana daripada onta, dan dia duduk di atas ontanya itu. Dan dia katakan di dalam ayat yang ke-35, lalu Rahel berkata kepada ayahnya, setelah semua cari, tapi Rahel tetap duduk di atas ontanya, dia berkata kepada ayahnya, janganlah Bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid, ya, sedang menstruasi, gitu ya. I'm having my period, dia katakan. Bisa juga dimengerti, itu memang kata yang dipakai, biasanya dimengerti sedang datang bulan bagi seorang wanita, tetapi ini juga bisa dimengerti sebenarnya, mungkin bisa dimengerti sebagai sedang mengandung. Dia mungkin sedang mengandung Benyamin di sini, anaknya yang terakhir, ya, adiknya daripada Yusuf. Saudara, ya, dengan cara itu tidak ada, maka marahlah Yakub. Sudah saya katakan tidak ada yang mencuri, kau masih menuduh kami mencuri. Maka mereka mengadakan perjanjian di situ. Ya, mereka mengadakan perjanjian pisah satu dengan yang lain. Dan Yakub kemudian Laban pulang meninggalkan daripada Yakub dan seluruh keluarganya. Tapi saudara sekalian, apa yang terjadi dengan Rahel selanjutnya? Ya, meski berhalanya tidak ketahuan pada saat itu,
Tapi perkataan Yakub itu menjadi kenyataan sebenarnya di dalam hidup Rahel. Beberapa bulan kemudian, ini asumsi dia sedang mengandung sebenarnya. Ya. Beberapa bulan kemudian Rahel betul-betul mati. Ya, ketika dia melahirkan Benyamin. Dia betul-betul mati. Saudara sekalian, berhala bukan memberi asuransi kepada Rahel, justru membawa kematian bagi dia. Kita boleh belajar di sini ya akan peringatan untuk tidak mendua hati, dan karena Tuhan menginginkan kita mengikut Dia dengan sepenuh hati kita. Kristus sendiri mengatakan setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Siap untuk membajak itu bahasa Inggrisnya adalah put his hand. Setiap orang yang sudah put his hand on the plow, udah siap membajak, udah mau jalan, tapi dia nengok ke belakang, itu jalannya akan rusak. Ini akan rusak. Kalau dia jalan akan rusak. Itu mirip kemarin ngobrol-ngobrol. Ada yang nyetir, kalau nyetir itu bahaya gitu. Suka distract. Anak-anak yang mulai lagi L atau lagi P gitu ya, baru P merah atau L, bisa distract, bahaya sekali karena itu nggak boleh yang P merah nggak boleh, hanya ada satu orang yang kamu hanya boleh bawa satu orang umur 16 sampai 22. Karena gampang sekali distract. Gitu. Ada satu anak yang dia bilang, kamu gampang sekali distract kalau nyetir. Bagus. Mana bagus ya? Apa yang bagus? Tabrak, hancur dan mati. Ya, saudara sekalian, itu berbahayanya. Setiap orang yang mau membajak, tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Tuhan ingin kita wholeheartedly mengikut Tuhan. Ya, sepenuh hati. Saya teringat juga pada waktu saya 3 bulan di STT Sekolah Teologi di Warung Buncit waktu itu. Saya masuk tahun 1994, ya, pertengahan tahun. Lalu sepenuh hati, kerahkan, sungguh-sungguh, meninggalkan semua pekerjaan dan sebagainya. Ya, masa depan jadi bos bakmi ditinggalkan, masuk sekolah teologi. Belajar, wah susah. Ya, banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak susah-susah dan macam-macam deh. Ya, macam-macam kesulitannya. Nah, setelah saya 3 bulan di STT dengan kaget gitu, shock gitu, masuk di dalam begitu banyak tuntutan dan kesulitan yang ada. Maka setelah waktu 3 bulan, koko saya itu menikah. Saya jadi weekend itu pulang dan bertemu selama 3 hari itu, bertemu dengan segala macam teman-teman, keluarga-keluarga, termasuk orang-orang yang baru datang dari keluarga istrinya koko saya dan sebagainya. Dan suasana pesta, baju-bajunya keren, makan makanan enak, semuanya gitu ya. Wah, saya kontras sekali gitu. Kontras sekali di sana, hidup sederhana, makan susah, makan aja susah di STT dan sebagainya. Wah, saya di situ bergumul selama 3 hari itu, saya bergumul berat. Waduh, saya pikir ngapain ya saya susah-susah ya. Susah-susah, belajar susah, dididik, didisiplin, makan susah, segala sesuatu susah. Begitu. Dan saya akan tahu akan beberapa tahun lagi ada di situ. Wah, enakan di sini, enak sekali ya. Enak sekali, nikmat. Memang suasana pesta, semua mewah, makanan yang enak, banyak, ketawa, sukacita, dan sebagainya. Itu 3 bulan itu setelah 3 bulan itu saya beberapa hari itu bergumul, pikir, kayaknya saya mau keluar aja deh. Berhenti, selesai dalam menghadapi segala kesulitan seperti ini. Tapi itu menjadi momen yang penting buat saya. Ya, menyerahkan diri balik kepada panggilan Tuhan, apa yang Tuhan mau, kenapa saya masuk, visi yang Tuhan berikan ya untuk hidup. Satu malam saya menyerahkan sekali lagi secara pribadi, dedicate my life again kepada Tuhan. Tuhan jangan biarkan aku pikir segala macam, hati yang mendua, ya pikir segala macam yang di dalam dunia ini. Apa yang kehendak Tuhan itu yang
paling penting, bukan kehendak saya. Itu kalimat yang saya terus ingat, ya, kalimat dari Tante Yuyu, yes, waktu beliau mami daripada Ibu Marina, beliau ada di rumah sakit, dia memberi pesan beberapa menit. Salah satu kalimat yang paling bagus adalah beliau katakan, bukan kehendak kita yang penting, tapi kehendak Tuhan yang penting. Itu menjadi sesuatu yang kita boleh sepenuh hati, wholeheartedly kita mengikut Tuhan. Ya. Dan Tuhan inginkan kita sepenuh hati mengikut Dia dan melihat tangan Tuhan pimpin, dan Tuhan memelihara, Dia menyertai, Dia memberi kekuatan, memberi sukacita pada kita. Dan itu bukan hanya terbukti di dalam dunia ini, tapi akan kita buktikan, akan pasti terjadi. Kita akan menyaksikan dan melihat itu ketika kita bertemu muka dengan Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dia ingin kita sepenuh hati mengikut Dia, setia sampai mati. Itulah perkataan Tuhan Yesus di kitab Wahyu bagi umatnya. Biarlah kita setia sampai mati. Terakhir, saudara sekalian. Terakhir kita melihat juga, mau belajar akan pentingnya kita boleh sepenuh hati mengikut Dia. Salah satu yang akan mendorong kita sepenuh hati mengikut Dia kalau kita memiliki pengenalan pribadi dengan Allah. Kalau kita pengenalannya hanya sebatas teori, hanya sebatas pengetahuan, hanya sebatas kata orang, kata pendeta itu, kata Pak Tong, dan sebagainya, tidak cukup, saudara. Tidak cukup mengutip itu. Kata John Calvin, kata Martin Luther, itu penting, itu semua hal yang baik. Tetapi tidak cukup kita kata orang. Tetapi kita sendiri harus mengalami kebenaran firman itu di dalam hidup kita. Mengenal Dia secara pribadi. Inilah yang kita boleh lihat di dalam poin terakhir, saudara sekalian. Sebelum Laban kembali, tadi kita mengatakan sebelum Laban kembali, akhirnya dia mengikat perjanjian. Sebelum dia meninggalkan Yakub dengan seluruh keluarganya, dia kembali ke rumahnya, dia mengikat perjanjian dengan Yakub. Ya, seperti memberi garis pembatas. Saya tidak akan lewat titik ini seperti garis pembatas Korea Selatan, Korea Utara. Ya, aku tidak akan lewat situ. Kamu tidak akan lewat garis ini. Kamu di sana. Ya, garis pembatas. Mereka ikat perjanjian. Tapi ada sesuatu yang tidak seimbang di dalam perjanjian ini. Di dalam ayat yang ke-53, Laban berkata seperti ini. Di dalam pasal 31 ayat 53. Laban berkata, Allah Abraham, ini perkataan Laban ya, Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Sedangkan Yakub mengatakan, lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Nah, kalimat yang disebut oleh Laban ini, may the God of Abraham and the God of Nahor and the God of their father judge between us. Ini adalah kalimat yang sangat tidak jelas. Ya, ini adalah kalimat pokoknya Tuhannya Nahor, Tuhannya Abraham sama apa enggak tahu dia. Pokoknya Tuhannya siapa, Allahnya siapa, begitunya. Allahnya dari Allah mereka, dan dia percaya sebenarnya percaya kepada Allah secara plural sebenarnya. Ya, secara umum. Pokoknya Allah, dengan kata lain, ini adalah Allah nenek moyangku. Allah nenek moyang mereka, Allah yang mereka sembah. Demi Allah itu aku bersumpah. Sedangkan Yakub sangat jelas. Dia berbicara, so Jacob took an oath in the name of the fear of his father Isaac. Ya, dia bersumpah demi yang disegani atau yang ditakuti oleh Ishak ayahnya. Dia tahu karena dia pernah mengalami. Dia tahu Ishak sudah memberikan berkatnya kepada dia. Ya, yang mungkin sekali dia juga tahu itu dari Abraham kepada Ishak ayahnya, dan juga kepada dia sekarang diturunkan, dan Allah itu juga Allah yang sudah berbicara kepada dia, menegaskan janjinya itu kembali kepada dia di battle sebelumnya. Allah yang dia kenal, Allah dia mengenal secara pribadi. Allah yang telah memberkati Ishak dan kemudian dirinya sendiri yang juga telah menyatakan dirinya secara pribadi di battle. Saudara sekalian, inilah sumpah dan yang dikatakan di dalam hidup Yakub. Dia sungguh-sungguh mengerti
perjanjian ini yang dia lakukan di hadapan Allah yang hidup, telah berbicara kepada dia, yang telah memimpin dia, telah memberkati dia. Meskipun dia belum sepenuhnya mengenal Allah ini. Ya, nanti kita tahu beberapa pasal kemudian baru dia betul-betul secara total berubah. Tapi to some extent dia sudah mengenal akan Allah. Dia sudah mengalami Allah, sudah menyatakan diri kepada dia. Dan dia atas dasar Allah itulah yang dia mengikat perjanjian dan dia terus akan berjalan di dalam rencana dan kehendak Allah seperti ini. Saudara sekalian, itu akan memberi kekuatan kepada Yakub dan juga kepada kita hari ini ketika kita mengenal siapa Allah itu. Bukan hanya juga mendengar khotbah, penting mendengar khotbah, tetapi biarlah engkau sendiri datang kepada firman. Bacalah kembali, pulang bacalah firman, renungkan firman secara pribadi, berdoa kepada Tuhan, bergumul kepada Dia, berseru kepada Dia. Di tengah apapun yang kau hadapi, di tengah apapun yang dalam hatimu, datang kepada Dia dan Tuhan mendengar, Tuhan memimpin. Engkau sadar Tuhan yang dinyatakan Alkitab sekarang juga Tuhan yang hadir di dalam hidupmu. Itu akan memberi kekuatan, pertolongan yang kuat, yang fondasi yang kokoh bagi hidup kita. Dua aplikasi bagi kita sekalian. Khususnya pertama bagi saudara-saudara yang lahir dari keluarga Kristen. Ini pertanyaannya adalah, apakah engkau sungguh-sungguh mengenal secara pribadi Allah yang mengasihi engkau secara pribadi? Yang kau dari keluarga Kristen, kau rasa sudah banyak di antara kita, anak muda yang dari keluarga Kristen datang ke gereja, ya sudah secara rutin datang ke gereja. Tapi kalau engkau hanya berhenti sampai di situ, kau tidak pernah betul-betul mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, yang telah menyelamatkan kita dalam Kristus, maka ketika badai datang, kesulitan datang, ketidakadilan tiba kepadamu, mulai komplain dan mulai kau menjadi orang yang tidak kuat imannya. Bukan hanya mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Tetapi boleh mengerti bahwa Tuhan itu bukan hanya mengasihi dunia secara umum, tapi mengasihi aku. Dia telah datang untuk aku. Dan juga Rasul Paulus ajarkan kepada kita dalam Galatia pasal 2. Dia sendiri mengatakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya untuk aku. Dia tahu Kristus mati bagi umat pilihannya. Tapi juga dia menyadari Kristus mati bagi aku secara pribadi. Pertanyaannya, apa sudah betul-betul mengerti, mengalami, betul-betul menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihimu, Tuhan yang telah mati bagi engkau secara pribadi. Yang kedua, saudara sekalian, bagi saudara yang bergumul, bagi saudara yang bergumul tentang iman Kristen, bagi saudara-saudara yang sudah mungkin sering datang ke gereja, dengar Injil Yesus Kristus, tapi masih ada keraguan di dalam hatimu. Betulkah Dia Tuhan? Betulkah Dia Tuhan yang hidup? Betulkah Dia satu-satunya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi yang telah mengirim anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati dan bangkit bagi saya untuk menembus dosa saya? Saudara, saya ajak saudara, saya tantang saudara untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan secara pribadi. Berdoa demikian. Tuhan, aku tidak tahu, aku sudah dengar firman, aku sudah datang ke gereja, tetapi hatiku masih bergumul, tidak yakin, tidak jelas. Saudara, saya tantang saudara datang kepada Tuhan yang engkau belum jelas, belum mengerti itu. Berseru kepada Dia. Tuhan, aku tidak tahu apakah Engkau adalah Allah yang sejati sesungguhnya, tetapi aku ingin berdoa, kalau ada Tuhan, ada Allah yang sejati, yang hidup itu, aku berseru kepadamu, nyatakan dirimu. Beritahu kepada saya bahwa Engkau sungguh-sungguh
adalah satu-satunya Allah yang benar, yang hidup. Maka saya percaya, seperti firman Tuhan sendiri sebenarnya mengatakan, Tuhan sendiri mengatakan, if you look for me wholeheartedly, sekali lagi, dengan segenap hati, dengan jujur, datang kepada Dia. Meskipun kau belum mengenal Dia, tapi engkau mencari Dia. Tuhan yang memang karena kita percaya, kita tahu, jadi Dia adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam Yesus Kristus. Maka saya percaya Tuhan akan menyatakan belas kasihan, anugerahnya kepadamu. Sehingga engkau mengerti, mengalami Dia betul adalah Tuhan. Dia betul adalah satu-satu Tuhan yang hidup. Yang tidak ada jalan lain kepada Allah kecuali melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu. Saudara sekalian, saya mendorong saudara untuk sungguh-sungguh bukan hanya mendengar, mengerti firman Tuhan, mendengar akan firman Tuhan diberitakan, tapi biarlah secara pribadi engkau mengenal, mengalami Dia adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang menyertai, memimpin, Tuhan yang memiliki rencana yang baik bagi umatnya. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya itu dan mengalami itu di dalam hatimu, jiwamu, itu menjadi kekuatan yang besar. Ya, untuk kepercayaan pengalamanmu harus diterangi oleh firman Tuhan. Tapi kalau firman Tuhan tanpa engkau mengalami kebenaran itu di dalam hatimu, maka sangat goyah kamu, hidupmu akan mudah sekali terombang-ambing. Tapi ketika engkau mengenal Dia adalah yang sejati, Allah yang benar, Allah yang hidup, maka Dia akan memimpin terus. Memimpin kita seperti ada jangkar yang kokoh, yang berakar dalam hidup kita, yang tidak mudah diombang-ambing. Dan kita akan terus mengikut Dia sampai mati, sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Biarlah kita boleh belajar dari segala kegagalan manusia dan mendorong kita untuk hidup setia, wholeheartedly, dan percaya Tuhan akan terus memelihara, memimpin kita. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur untuk firman-Mu, untuk kebenaran-Mu, untuk Tuhan yang mengasihi umat-Mu, memimpin, menyertai kami dalam semua hal yang kami alami. Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa bagi setiap kami yang masih bergumul, yang mungkin juga kami bertumbuh dari keluarga Kristen, besar dalam keluarga Kristen yang belum pernah sungguh-sungguh mengenal Engkau, Tuhan. Yesus Kristus telah mati dan bangkit bagi kami yang mengasihi kan umat-Mu. Tuhan, bekerjalah, Tuhan nyatakan belas kasihan dan anugerah-Mu, sehingga semua kami yang tempat ini boleh mengenal Engkau, bukan hanya karena apa yang orang lain katakan, tapi karena kami sendiri boleh bertemu dengan Engkau melalui firman-Mu. Engkau nyatakan kepada kami, yang berbicara ke dalam hati kami, melalui Roh-Mu yang kudus, yang menggerakkan hati kami datang kepada Tuhan. Berkati kami semua, dan pimpin kami semua, sehingga kami boleh dengan segenap hati kami mengikut Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.